Halo YouTube, perkenalkan saya Dede Intan Rahayu, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 24, Kelompok 2. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Disimak ya videonya. Dalam sintesa agenda 3, saya akan coba menjelaskan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of governance atau WOG. Manajemen ASN. ASN yang dimaksud di sini adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sedangkan peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sisi lain, tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan juga untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Di antara PNS dan P3K ini, dalam urusan hak ada terjadi perbedaan. Di antaranya, PNS berhak menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak berhak mendapatkan itu. Juga dari fasilitas, PNS diberikan fasilitas sedangkan P3K tidak. Namun kewajibannya, baik PNS atau P3K sama-sama harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang terakhir, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN yakni sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 10 prinsip pelayanan publik, antara lain, yang pertama, kesederhanaan, yang kedua, kejelasan, yang ketiga, kepastian waktu, yang keempat, akurasi, kelima, keamanan, keenam, tanggung jawab, 7. Kelengkapan sarana dan prasarana, 8. Kemudahan akses, 9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, 10. Kenyamanan. Jika dalam melaksanakan pelayanan publik telah memenuhi prinsip-prinsip di atas, maka akan tercipta pelayanan publik yang prima. Whole of governance atau lebih dikenal dengan WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama. Dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lebih sederhananya, WOG diartikan sebagai koordinasi lintas sektor dalam mencapai tujuan bersama. Lalu, mengapa harus WOG? Yang pertama, dorongan publik. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral, di mana satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lainnya, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Ketiga, keberagaman.
Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman banyak ditemukan, baik latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Personal branding. Dalam meningkatkan manajemen ASN, saya akan meningkatkan kinerja dan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk hal pelayanan, saya melaksanakan pelayanan secara profesional, dan untuk whole of governance, saya mampu melakukan koordinasi dengan sektor lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.